Selamat malam semua. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Riyandi Putra Pratama dari kelas 12 MIPA 1. Dalam video kali ini, saya dan kalian semua akan membahas serta mempelajari yang namanya konsep sel volta. Dalam konsep sel volta ini, kita akan mempelajari dan membahas beberapa hal. Hal-hal apa saja yang akan kita pelajari dan yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada pengertian dari sel volta. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, prosedur rancangan rangkaian sel volta. Yang keenam, rincian biaya. Yang ketujuh, ada pengertian STEM. Yang kedelapan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, ada pengertian dari sel volta. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia dari reaksi redoks spontan atau reaksi yang dapat berlangsung dengan atau secara sendirinya. Prinsip kerja dari sel volta adalah dengan memisahkan dua bagian reaksi redoks, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda terbentuk endapan. Kita akan membahas dan mempelajari alat dan bahan untuk percobaan konsep sel volta ini. Alat yang kita butuhkan adalah capit buaya, baterai, paku, lampu LED, lempengan logam atau koin. Bahan yang kita perlukan adalah buah yang bersifat asam. Buah yang bersifat asam seperti jeruk nipis dan sayuran yang kita perlukan juga ada loh. Sayuran yang kita perlukan ada kentang, tomat, dan wortel. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Di pembahasan yang ketiga, kita akan membahas dan mempelajari tujuan dibuatnya rangkaian sel volta ini. Tujuan dibuatnya rangkaian ini adalah membuktikan bahwa sel volta itu benar-benar ada. Yang kedua, mendeskripsikan bahwa buah-buahan atau sayuran juga dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan atau pembelajaran yang keempat, yakni manfaat dari dibuatnya rangkaian sel volta. Manfaat dibuatnya rangkaian ini adalah yang pertama, sebagai sumber baterai alternatif baru. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, sumber energi listriknya tidak menggunakan bahan kimia atau bahan berbahaya bagi lingkungan sekitar. Yang keempat, mengetahui bahwa zat asam pada buah atau sayuran dapat menghantarkan atau menghasilkan arus listrik. Yang kelima, manfaat yang kelima, sebagai bahan pembelajaran atau percobaan bagi para pelajar. Lanjut ke pembahasan atau ke pembelajaran yang kelima, yaitu prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama ada siapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk percobaan, lalu buat rancangan. Yang kedua, ambil buah atau sayuran yang sudah disiapkan dan yang akan dicoba, lalu buat celah dengan menggunakan pisau dengan tujuan celah tersebut
digunakan atau dipakai untuk menaruh lempengan, logam atau koin, serta tancapkan paku ke dalam buah di sisi sebelah daripada koin. Yang ketiga, capit koin dan paku yang sudah tertancap ke buah atau sayuran menggunakan capit buaya yang sudah disediakan dengan capitan yang erat. Yang keempat, sambungkan capit buaya yang sudah dicapit ke koin dan paku sehingga membentuk rangkaian seri. Yang kelima, ujung capit buaya yang tersisa pada rangkaian sambungkan ke lampu LED. Nah, di pembelajaran atau pembahasan yang keenam ini, kita akan mempelajari rincian biaya. Yang pertama, jeruk nipis itu ada 3 buah, harganya 3.000. 2, paku dan tembaga ada 3 buah yang harganya 5.000. 3, ada kabel yang panjangnya 1 meter, harganya 5.000. 4, capit buaya yang harganya 10.000. Jadi total keseluruhan dari rincian biaya yang digunakan adalah sebesar Rp23.000. Lanjut ke pembelajaran atau pembahasan yang ketujuh, di mana ada pengertian STEM. STEM adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, Math. S, Science. T, Technology. E, Engineering. M, Math. STEM merupakan metode yang menghubungkan atau menggabungkan sains, matematika, dan teknologi dalam melakukan laporan atau hasil praktek. Lanjut kepada pembahasan atau pembelajaran yang ke-8 atau pembelajaran yang terakhir. Di sini ada kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa buah-buahan atau sayuran yang bersifat asam dapat menghantarkan atau menghasilkan arus listrik, tetapi harus dengan menggunakan banyak buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung asam agar listrik yang dihasilkan semakin besar dan mampu menyalakan lampu LED dengan terang. Sekian pembahasan atau pembelajaran dari konsep sel volta yang dapat saya paparkan kepada kalian semua, teman-teman saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam video atau pengucapan saya. Saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah belajar bersama-sama mengenai konsep sel volta dan pengertian STEM dalam pembelajaran kimia. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.